Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di channel Anas Media. Kali ini kita akan coba melanjutkan materi tentang penerapan sistem e-learning pada aplikasi LMS Model. Pada materi sebelumnya kita sudah membahas bagaimana settingan awal dan bagaimana instalasi. Hari ini kita masuk kepada tema yang cukup menarik, bagaimana mendesain tampilan website dari LMS Model ini. Aplikasi Model ini berbasis CMS dan tema atau tampilan untuk mendesain ini bisa kita download ya di internet banyak sekali. Bahkan di situs Model sendiri ya, di bagian Model nanti ada di bagian download, maka kita pilih plugin ya. Itu sudah disediakan juga template-template atau tampilan-tampilan ya. Ini gunanya adalah untuk memperindah tampilan-tampilan dari website e-learning yang akan kita hosting nanti. Pada umumnya template ini tidak hanya disajikan melalui situs resmi Model, juga banyak sekali di Google. Silakan Anda search di Google itu template Model. Itu banyak sekali variasinya banyak sekali. Ada yang premium, ada yang gratis ya. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Kali ini saya sudah menyediakan beberapa template di link video berikut. Ada beberapa template dan template ini sudah saya coba mengimplementasikan di sistem Model sehingga tampilannya kira-kira seperti ini. Ada slider ya. Kemudian ada header, ada menu, login, ada beberapa menu link ya. Ini sebagai icon, ada course ya, satu course saya contohkan. Kemudian ada informasi dan ada bagian footer. Dan saya rasa tampilan ini dari tema ini cukup responsif. Tema yang saya gunakan ini adalah tema Move ya. Silakan nanti Anda download tema Move ini. Dan ada tema-tema lain, silakan Anda lakukan instalasi dengan step by step yang akan kita jelaskan pada video kali ini. Nah, caranya yang pertama adalah ya agar tampilan kita seperti ini. Kalau tidak, standarnya seperti ya defaultnya seperti yang ada di halaman LMS Model 2 ini, sangat standar sekali, sangat sederhana sekali. Nah, sekarang akan kita modifikasi yang tampilannya agak lebih menarik. Tampilan dari administratornya juga lebih menarik sehingga memberikan kenyamanan nanti kepada pengguna-pengguna dari sistem ini. Ya. Nah, langkah yang pertama caranya adalah silakan Anda download tema Move. Ya, saya rekomendasikan tema ini karena sudah berhasil saya lakukan instalasi, uji coba instalasi. Silakan Anda download. Ketika Anda download nanti hasilnya kira-kira seperti ini. Dan ini kita ekstrak ya. Ini kita ekstrak dari file yang Anda download, kita ekstrak seperti ini. Ekstrak here. Maka tampilannya kira-kira sudah ada beberapa directory di dalam folder Model Theme of Master. Langkah berikutnya ini kita copy ya. Directory ini kita copy lalu kita taruh di file di mana kita lakukan instalasi LMS Model. Berarti posisinya ada di C, kemudian ada di exam, htdoc. Kemudian apa nama folder LMS Anda? Saya menggunakan folder LMS ini ya. Model 2. Ini kita buka. Lalu kita cari folder yang namanya themes ya. Ini yang namanya themes. Ya, theme ini kita kategorikan untuk memodifikasi tampilan. Silakan kita pastikan di sini. Ya, kita buka, kita paste di sini. Klik kanan paste. Nah, sampai dipastikan foldernya sudah terisi dan sudah berada di folder directory LMS Model Anda. Nah, jika ini sudah, kita lakukan tahapan instalasi ya.
Caranya ya tentu kita harus masuk ke halaman admin ya, halaman admin dari LMS model kita. Saya tampilnya seperti ini. Silakan kita masuk, klik tombol login. Ya, silakan masuk dengan username dan password. Ini username yang digunakan adalah username administrator ya. Kita klik masuk. Oke. Nah, ini sudah. Langkah berikutnya adalah kita masuk ke halaman administrasi situs atau site administrator kalau bahasa Inggris ya. Kita klik ini. Kemudian akan kita pilih di bagian menu tampilan. Ya, bagian tampilan atau preference biasanya. Tampilan. Kita geser ke bawah, lalu kita pilih, kita buat selektor ya, tema selektor atau pilih tema. Kita berbahasa Indonesia, kita klik pilih tema. Nah, di sini ada beberapa tema ya yang baru standar sekali. Ini adalah tema bawaannya, namanya boot. Nah, di bagian folder, kita kembali ke bagian folder. Di sini namanya tadi ya, temanya itu direktorinya model theme move, dan ini harus kita rename. Kita ganti namanya menjadi move saja ya, tanpa ada kata-kata lain, move, lalu kita enter. Jadi namanya tidak pakai embel-embel, cukup nama folder ini move, sehingga akan otomatis nanti di sini akan bisa kita lakukan instalasi. Coba ini ya, kalau sudah diganti dengan tema kata-kata foldernya namanya move, coba kita reload ya, kita reload atau F5 di bagian administrator. Nah, ini membuktikan di sini ada yang akan diinstalasi ya, ada yang akan diinstalasi. Persoalannya ada beberapa yang berkaitan dengan settingan yang harus diperbaiki, karena di sini ada ini ya, ada status yang harus diperiksa, tapi ini opsional saja, tidak wajib. Apakah setiap instalasi yang dilakukan dengan penambahan move plugin akan merubah settingan ini? Iya. Ya, karena model itu antara plugin yang dikembangkan atau themes dengan sistem model akan berbeda versi PHP-nya, maka kita harus menyesuaikan dari format php.ini. Nah, ini saya rasa ini bisa kita abaikan ya, kita abaikan saja karena di sini katanya untuk standar minimum server kita sudah memadai. Ini kita klik lanjut. Ini adalah proses instalasi tema move yang kita lakukan, kita copy tadi, paste tadi. Jadi tema yang dimasukkan ke dalam folder atau ke dalam model ini otomatis nanti akan dilakukan instalasi ya, lakukan instalasi. Nah, di sini sudah kebaca ya. Sudah kebaca ada tema katanya yang masuk itu, ada tema move model. Ini kalau kita mau batalkan silahkan dibatalkan atau dimuat ulang kalau ada error. Kalau tidak silahkan dilanjutkan untuk update database model. Jadi akan bertambah nanti otomatis tabel di database model kita karena ada satu plugin themes yang masuk yang akan menyesuaikan dengan sistem yang ada. Silahkan diklik. Kita tunggu proses instalasi ini berhasil. Nah, ini sudah berhasil ya. Jadi tema move sudah berhasil dimasukkan dengan meningkatkan versi baru. Coba kita klik tombol lanjut. Nah, ya. Di sini ada standar settingan tema move. Ya, jadi standar settingan ini membuktikan bahwasanya kita sudah melakukan setup awal untuk tema. Kalau sekiranya kita ingin menginstal tema lain, maka kita juga mengikuti step by step yang sama sehingga proses instalasi ini bisa berjalan dengan lancar.
Di sini diminta katanya ada ini ya, ada logo. Ya, kita upload logo. Silakan Anda siapkan logo seperti bagaimana yang telah kita instruksikan di beberapa pertemuan sebelumnya. Nah, ini sudah ketemu logonya. Kita upload. Ya, kita unggah. Ya, logonya sudah masuk. Katanya favicon ya. Harus tipe filenya extensionnya .ico. Jadi harus dalam bentuk ico. Selain itu tidak bisa. Kalau ini terserah ya. Kemudian logo, login pack background. Nah, ini bisa kita sesuaikan. Kalau backgroundnya, kalau memang ada backgroundnya kita buat. Menu untuk nav headernya bisa kita sesuaikan. Ini warnanya warna kuning ya. Ini kita ambil warna biru. Oke, nav color juga kuning. Cover presentation. Oh, ini header ya. Header tampilan slide pertama bisa kita masukkan, misalkan yang ada di sini. Kita uji coba saja satu slide. Namanya selamat datang ya pada sistem e-learning PIN Bukit Tinggi. Jadi fungsinya di sini ini adalah untuk informasi di halaman slide pertama ya. Halaman slide pertama tentang LMS yang kita gunakan. Nah, settingan di sini juga banyak, ada tool ya. Di sini ada tools, ada beberapa option, kemudian ada slideshow. Jadi bisa kita gunakan slideshow ya. Di settingan ini. Oke. Ini sudah. Ini kita abaikan, nanti secara default di bagian administrator kita akan jelaskan. Kemudian kita klik simpan. Jika sudah, kita klik tombol simpan ini. Simpan. Oke. Nah, jika sudah ya, ini apakah otomatis langsung sistemnya sudah mendetek? Belum. Maka kita wajib melakukan setup lagi di bagian menu administrasi situs ini atau site administration. Di bagian tampilan, tab menu tampilan. Kemudian kita pilih tema. Jadi tema yang kita sudah instalasi dia sudah masuk ke sistem, tapi belum kita pilih untuk pemasangan di LMS kita. Silakan diklik tema. Nah, di sini bisa kita ganti tema. Kalau defaultnya sekarang ini, klik ganti tema. Nah, tadi hanya 2, sekarang sudah ada tema move. Maka ya di bagian tema move ini, kita klik gunakan tema. Coba klik gunakan tema. Nah, ini sudah bisa digunakan. Nah, inilah warna-warna yang kita setting tadi ya, warnanya. Oh, ada warna hijau. Oh, ternyata ke sini gunanya. Nah, seharusnya warna yang ada di sini backgroundnya warna apa? Dan ini bisa kita sesuaikan nanti. Ini ya. Dan ini kita log off keluar. Kita lihat, maka tampilannya seperti ini. Ini adalah gambar yang kita upload tadi. Ini adalah tampilannya. Ya. Warna biru. Dan warna-warna ini silakan Anda sesuaikan nanti sesuai dengan kebutuhan agar lebih bagus ya. Tapi saya sarankan warnanya jangan sampai mengalahkan dari isi konten. Misalkan warna tag ada warna putih, backgroundnya jangan putih, jangan kuning. Maka carilah background yang gelap seperti warna biru, hitam, dan lain-lain. Ya, jadi tahapan instalasi dari tema Move itu sudah berhasil sehingga tampilannya seperti ini. Silakan Anda lakukan desain nanti
sesuai dengan kebutuhan. Ini mungkin bisa didesain dengan gambar header sekolah SMA, MA, karena LMS ini digunakan untuk alma mater Anda di tingkat SLTA sederajat. Silakan ditambahkan. Nah, sedikit lagi tentang custom themes ini, khusus untuk tema ini ya, tema move ya. Kita lakukan custom. Caranya adalah kita login lagi di sini ya, di bagian administrator ini. Kita login sebagai administrator ya, kemudian klik masuk. Nah, kita lakukan setup awal supaya tampilnya lebih menarik. Jadi kita klik di bagian administrator, kemudian kita pilih tampilan, lalu warnanya kurang menarik, kita custom lagi di bagian tema. Maka yang kita pilih itu adalah temanya adalah move ya. Kita klik tema move dan ini yang akan kita edit ya. Ini yang akan kita edit. Nah, kita klik move. Nah, settingan ini sama halnya dengan settingan ketika kita melakukan instalasi tadi. Nah, di sini bisa kita ganti lagi warnanya. Mungkin warnanya di sini navnya itu biru ya. Biru tua. Ini juga biru tua. Kemudian yang lain coba kita simpan supaya nampak perubahannya. Coba kita simpan. Nah, ini ada perubahan. Jadi ini membuktikan setup yang kita lakukan di theme ini bisa kita lihat langsung perubahannya. Kemudian kita cari lagi settingan yang berkaitan dengan tadi warna sudah ya. General. Nah. Oke. Di bagian front pack ya, di bagian menu front pack ini kita klik. Nah, di bagian situs untuk loginnya kita klik bawaan ya. Ini bawaan saja supaya tidak memakan space. Disable teacher picture. Jangan kita disablekan. Kita lanjut. Nah, ini kata heading ya, heading yang ada di banner heading ini selamat datang ini bisa Anda sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Misalkan di bagian sini heading itu muncul seperti ini ya, heading selamat datang dan ini isinya. Maka silakan Anda deskripsikan isinya apa. Selamat datang di STEAM Learning SMK 1 Bukit Tinggi bla 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 bla, ada yang lain. Silakan berekspresi dan ukurannya tidak mengikat, yang penting itu profesional. Kemudian ada market heading. Market heading ini adalah isian dari item-item ini. Jadi ya, item-item ini bisa kita custom lagi. Ini we host, consulting, development, support. Tentu item-item ini sesuai dengan data. Ya, sesuai dengan data tujuan dari website. Mungkin di sini kita buat ya, di sini bisa kita buat misalkan user guide. Ya, user guide ini panduan ya. Maka di sini panduan misalkan. Di sini kita buat modul petunjuk penggunaan sistem e-learning. Nah, kemudian ada linknya. Kalau ada linknya kita kasih, kalau tidak kita abaikan saja. Kemudian ikonnya. Nah, icon juga saya sudah sediakan di deskripsi video berikut. Ada icon-icon sebagai standar. Kalau Anda mau berdesain lagi, silahkan Anda desain. Kalau tidak, Anda gunakan standar ini saja. Kemudian kita ganti ikonnya. Ya, kita klik, kita upload. Ya, user guide ini misalkan ini ikonnya. Kita unggah. Berarti satu sudah ya. Untuk ini sudah selesai. Next ya, untuk consulting ini lagi ya, di bagian ini consulting ini kita buat di sini misalkan course
kursus. Jadi ini kursus mata kuliah misalkan, atau perkuliahan. Di sini rekap perkuliahan. Ini kita kosongkan saja. Ikonnya kita cari lagi, ini misalkan. Enggak, masuk. Development itu ada di bagian ini ya. Nah, ini kelompok yang ketiga, kita custom lagi. Kita buat di sini development. Itu namanya lecture. Kalau Anda di sekolah maka teacher. Jadi di sini pengajar. Jadi ini tim pengajar KIN Bukit Tinggi. Deskripsi saja. Fotonya kita sesuaikan saja. Fotonya sudah ya. Oh, ini kurang fotonya satu, ini ke bawah. Ini barangkali ini aja. Kemudian terakhir itu ada satu lagi, marketingnya. Oh, support ya. Ini boleh kontak kita buat di sini. Ya, kontak tim e-learning. Ini kalau ada boleh, tidak kita lanjut. Di kontak ini kita kasih ini ikonnya. Ini sudah ya, kita anggap sudah. Lalu kita simpan apa perubahannya. Ini halaman dashboardnya, kita reload. Nah, ikonnya belum masuk, satu ikon belum masuk. Jadi kita perhatikan. Maka ini adalah settingan-settingan yang perlu kita lakukan agar tampilannya lebih menarik dan mudah digunakan, sehingga si pengguna lebih nyaman berinteraksi menggunakan sistem ini. Nah, kemudian ada settingan di bawah ya, di bagian ini. Ini adalah settingan untuk melakukan informasi di bagian footer. Mau kita custom bisa di bagian footer di sini ya. Masih ada tetap di folder move, tema move. Ini di bagian get. Kalau tidak kita kosongkan saja, tidak masalah. Ini bisa kita kosongkan semua. Ini kita simpan. Maka yang di bawahnya juga kosong nanti. Oke. Nah, jadi di bawahnya tidak ada. Kalau Anda mau ngisi misalkan informasi dari lembaga atau sekolah, website sekolahnya apa, misalkan kalau kampus ya, websitenya ini, atau KIN Bukit Tinggi, websitenya ya. Ini misalkan websitenya ya. Kemudian nomor kontak mobilenya, kontak saya aja. Emailnya apa, misalkan emailnya e-learning KIN Bukit Tinggi .ac.id. Facebooknya apa, Facebooknya oke. Twitternya kalau ada linknya, misalkan Twitternya di sini namanya ya. Oke. YouTube-nya apa? Ini YouTube-nya ya. Kalau ada, Instagram-nya apa? Nomor kontaknya nomor saya aja. Ini backgroundnya ya. Backgroundnya saya rasa default saja backgroundnya. Jadi background ini nanti mengganti background yang ada di belakang ini. Nah, setelah kita setting footernya sesuai dengan isian ini, kita save, maka isiannya ada di sini. Tombol tadi ada di sini. Kalau di halaman
dashboardnya juga ada di sini. Oke, ada di sini settingan informasi. Nah, ini menjelaskan bahwasanya di tema yang kita gunakan ada beberapa fitur-fitur unggulan yang bisa kita manfaatkan dan tidak mengikat ya. Tidak mengikat. Kalau Anda mau menggunakan tema lain silahkan berekspresi, yang penting tampilannya profesional dan itu lebih menarik dan mudah digunakan. Oke. Nah, ini tampilan dari halaman dashboard ya. Dashboard header sudah. Jadi kalau Anda melakukan instalasi tema lain, untuk setupnya kita lakukan di bagian administrator sehingga nanti Anda bisa lebih mudah memahami apa settingan-settingan yang disajikan oleh tema yang Anda lakukan instalasi tersebut. Ya, ini sudah. Ini kita taruh di sini. Oke, kemudian kita simpan. Di setiap perubahan silakan Anda reload. Saya sarankan Anda menggunakan 2 web browser ya, supaya bisa mudah ya, dengan mudah melihat perubahan-perubahan secara step by step. Saya rasa itu pengenalan tema dari proses instalasi tema. Silakan Anda berekspresi dengan tema-tema yang ada di URL video ini sehingga tampilan dari website LMS model Anda ini bisa lebih menarik. Demikian video kita kali ini. Kita ketemu di pertemuan berikutnya. Bagaimana di sistem e-learning kita sudah memasukkan stakeholder, dalam artian siswa, guru, manajer ke dalam sistem dalam bentuk ikon. Bagaimana cara cepatnya dan bagaimana cara secara sistemnya. Demikian, kita ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.